Tuhan, Kau Tuhan yang baik buat kami. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Katakan penasehat. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, Katakan ya Roh Kudus. ya Roh Kudus penolongku Yes Lord. di tubuh jiwa dan rohku. Yuk Joy, sama-sama kita angkat tangan kita. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Penasehat di hidupku, Kau penghibur kami. penghibur bagi jiwaku, Sebutkan sama-sama ya Roh Kudus. ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, Ya Tuhan. pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Angkat tangan kita sama-sama. Come on. Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Teman-teman Joy di ruangan kita masing-masing. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Come on, lebih tinggi daripada yang biasanya. Mulai kita buka mulut kita. Let's just say, Jesus I love you. Jesus I love you. Come on, right this minute. Let's just say to him, Jesus I love you. Oh Jesus, I love you. Oh Jesus, we love your presence with us right now. There's no one like you, Jesus. No one like you, Jesus. Roh Kudus di sini Kau bagiku, Mau nyanyikan sama-sama. pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di
ada di tempat dimanapun kami berada. Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami sediakan hati kami, pikiran kami, untuk Tuhan mengisi hidup kami dan bicara buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama teriakan. Welcome to Joy Kids Online Service. Nah, tadi kan kita udah dengar praise and worship. Sekarang kita yel-yel dulu yuk. Come. Oke, udah siap semuanya? Siap. Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi ya, yang lebih semangat ya. 1, 2, 3. Joy, yes, I'm awesome. Yeay! Nah, sekarang waktunya kita main game. Nama gamenya ini Fear Factor. Aku udah nyediain satu paper bag dan di dalamnya tuh ada benda yang lembek-lembek gitu. Jadi nanti aku panggilin teman-teman aku, nanti mereka yang nebak isinya apa. Oke? Ayo sini. Come. Oke, nanti kalian nebak isinya ini apa, tapi kalian harus tutup mata. Oke, Jet? Oke, sekarang close your eyes. Tutup mata. Close your eyes. Oke, terus sekarang tangannya masuk sini. Masuk. Bisa nggak? Jet juga tangannya masuk. Masuk aja. Ambil. Nah, terus kalian tebak barangnya apa? Bisa nggak? Udah? Close your eyes. Oke. Barangnya apa? Jelly. Jet apa? Jelly. Yeah, benar. Nah, kita lanjut game yang kedua ya. Di sini ada pisang. Ini kalau misalnya pisang dijadiin pisang coklat kan pasti semuanya mau makan. Tapi kalau misalnya pisang, terus di sini ada kentang, terus ada susu, kalau dicampur semua, ada yang mau makan nggak ya? Nah, sekarang kita coba ya, kita bikin smoothies. Nah, ini kita masukin pisangnya. Satu. Terus ini ada kentang. Kita masukin semuanya. Nah, habis. Terus kita campur coklat. Coklatnya sedikit aja. Dah. Terus jangan lupa kasih air. Terus udah selesai. Kita masukin ke gelas. Udah jadi, kita panggil teman kita buat nyoba ya. Yuk sini coba. Ini ada pisang, kentang, dan coklat. Pasti sehat. Mau coba nggak? Nih. Jus apa ini? Sini. Apa namanya? Ini namanya apa? Jus random. Random. Ya. Itu mungkin kita Oh enggak. Jangan dong. Kasih topping coklat. Udah cukup ya. Dibuang boleh? Jangan dong. Diminum dong, dicoba minum. Ayo dong, cheers. Ya, coba minum. Nggak usah ketawa. Enak banget. Jangan dong, masa minumnya gini di sini dong, langsung gini dong. Kan adik-adiknya nggak bisa lihat. Ya, kasih contoh ya kakak ya. Wah, enak ya. Aduh, kakak ganda suka banget. Enak, yeay. Habis. Loh, kakak Har juga dong, habisin dong. Yeay. Nah, game yang tadi kita udah mainin, Fear Factor ini adalah game tentang ketakutan. Nah, cerita hari ini itu tentang bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan. Yuk kita lihat.
Halo semuanya, kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau kasih tos ke kiri kanan kita, ke mami atau ke daddy atau ke kakak atau ke adik kita tos sambil bilang I'm ready. Nah, di bulan ini kita masuk di minggu yang kedua, bulan Juni, kita tetap membahas tema jungle animal. Di minggu kemarin kita membahas binatang yang namanya monkey. Dan kita belajar di minggu kemarin bahwa kita harus jadi anak-anak yang punya perilaku dan berkata-kata jujur. Ada kalimat yang harus kita ingat di minggu kemarin, yaitu don't play around with the truth. Nah, di minggu ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, kita mau bahas sebuah animal yang namanya hippopotamus atau kuda Nil. Bagi kalian semua, adik-adik semua yang belum pernah lihat kuda Nil atau hippopotamus itu apa sih? Nah, ini dia gambarnya. Ini ya gambarnya ya, hippopotamus atau kuda Nil. Siapa yang setuju kalau hippo ini adalah binatang atau animal yang lucu atau menyenangkan? Boleh angkat tangannya? Siapa dari adik-adik semua yang bilang kalau hippo ini adalah binatang yang mengerikan, yang menakutkan? Boleh angkat tangannya? Nah, sebelum itu kita mau lihat video klip yang satu ini ya. Yuk. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps Nah, kita semua udah lihat sama-sama video klip yang tadi. Lucu banget ya, hipponya itu bisa dancing, bisa joget gitu kan, dan juga nyanyi. Gemesin banget. Tapi real life-nya ternyata kuda Nil atau hippo itu dia adalah binatang yang termasuk binatang yang agresif. Kok bisa agresif? Karena dia itu suka gangguin, dia suka fight sama temennya sendiri. Nah kan, kalau misalnya kita ingat nih, di beberapa bulan yang lalu kita masih di sekolah, ada temen yang suka gangguin temennya sendiri, yang suka fight sama temennya sendiri, yang suka berantem sama temennya sendiri. Itu sama dengan hippo ini. Hippo ini suka fight, suka berantem sama temennya sendiri satu hari satu kali minimal. Dan di benua Afrika, binatang ini atau hippo ini atau kuda Nil ini merupakan salah satu binatang yang sangat berbahaya. Kok bisa? Karena dia itu suka menyerang manusia. Kan ternyata suka menyerang manusia ya. Sehingga banyak manusia itu menjadi takut sama binatang ini, hippo atau kuda Nil ini. Tapi ini ada kabar baik buat kita semua, buat adik-adik semua. Kalau misalnya kita merasa takut, ya kan, kita punya Tuhan, karena Tuhan itu akan selalu ada di pihak kita. So we have to remember, kita harus tahu, kita harus ingat, ya, we have to know. Kalau misalnya kita ada rasa takut, we afraid of something, we have to remember that God is on our side. Mari kita ucapkan sama-sama ya, God is on our side. Ada pertanyaan nih buat semua kalian yang ada di rumah. Pernah ngerasain ketakutan? Pernah nggak kalian merasakan kayak sesuatu yang mengerikan gitu buat kehidupan kalian? Nah, jujur aja, Miss waktu kecil juga pernah ngalamin seperti itu. Misalnya, contohnya ini ya, waktu masih kecil, kayak misalnya waktu tidur ada mimpi yang nakutin banget. Tiba-tiba kita kebangun langsung dak. Ya, pasti pernah ngalamin seperti itu. Mungkin ada beberapa dari kita yang ngalamin seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap manusia itu pasti pernah mengalami ketakutan. Sama seperti tadi di awal, ya kan? Awal tadi kita main game sama-sama, kita main game yaitu fear factor. Nah, ternyata ya ada ratusan hal yang bisa membuat kita takut. Ternyata ada ratusan hal yang membuat kita bisa takut loh.
Bagi sebagian adik-adik mungkin ada yang takut sama badut, sama balon. Tapi sebagian dari kalian ada yang merasa badut atau balon itu lucu atau mengemaskan atau cute. Buat adik-adik yang lain mungkin ada yang takut sama ketinggian, ya kan? Ada yang takut sama ketinggian, tapi ada yang nggak takut sama ketinggian. Ada yang takut nih sama binatang-binatang kecil, jorok atau menjijikkan gitu ya. Tapi ada sebagian dari kita yang nggak takut sama binatang-binatang itu. Ya, jadi setiap orang tuh punya ketakutan yang berbeda-beda. Nah, hari ini akan ada cerita di Alkitab yang menggambarkan ada orang-orang yang mengalami ketakutan sama dengan kita. Dan kita mau simak sama-sama ceritanya, apa yang mereka alami, apa yang mereka takutkan, dan apa yang mereka lakukan saat mereka ketakutan. Yuk. Nah, ada seorang Raja Yerusalem yang namanya Adoni-Sedek. Dia adalah seorang Raja Yerusalem dan dia mendengar sebuah berita bahwa ada sebuah bangsa Israel, bangsa yang takut akan Tuhan. Dia itu berhasil mengalahkan beberapa kota. Pada waktu itu adalah kota Ai. Dia berhasil menguasai, dia berhasil untuk mengalahkan dan mengosongkan seluruh kota Ai. Dan bukan hanya kota Ai, tapi juga kota Yeriko. Dan kota Ai itu bukan kota kecil. Pada zaman itu kota Ai termasuk kota yang cukup besar. Nah, setelah mendengar berita itu, Raja Yerusalem itu menjadi ketakutan. Dia mendengar berita itu dan menjadi ketakutan. Dan ditambah lagi nih, ada sebuah cerita lagi kalau misalnya orang-orang Gibeon itu mengadakan perjanjian persahabatan dengan bangsa-bangsa Israel. Nah, itu juga membuat Raja Yerusalem jadi semakin takut. Apa yang dilakukan Raja Yerusalem setelah itu? Raja Yerusalem mengutus utusannya kepada beberapa raja di bangsa Amori. Ada 4 raja yang didatangi nih sama utusannya. Yang pertama adalah Raja Lakis, yang kedua adalah Raja Eglon, yang ketiga adalah Raja Yarmut, yang keempat adalah Raja Hebron. Jadi utusannya mendatangi keempat raja ini dan dia memberikan pesannya kepada raja-raja tersebut. Pesan dari Raja Yerusalem. Dia berpesan, gimana kalau misalnya kita ini bergabung, ya kan? Kita bergabung kekuatan kita untuk berperang melawan orang-orang Gibeon. Jadi Raja Yerusalem berharap supaya seluruh tentara-tentara, seluruh pasukan-pasukan perangnya itu bergabung jadi satu dan berperang melawan orang-orang Gibeon. Nah, jawabannya dari 5 raja ini mereka setuju untuk bisa berperang bersama-sama, ya kan, menggabungkan kekuatannya dan menyerang orang-orang Gibeon. Jadi pada waktu itu tentara-tentaranya itu langsung bersiap-siap dan dia mengepung dan bersiap-siap untuk menyerang orang-orang Gibeon. Lalu orang-orang Gibeon gimana? Orang-orang Gibeon menjadi ketakutan. Coba kita bayangin, 1 kota melawan 5 kota. Ya, kalau misalnya nih contoh saja, kita merasa ketakutan nggak kalau misalnya kita ini digangguin sama 5 orang. Kita cuma 1 orang digangguin oleh 5 orang. Rasanya bakal ketakutan. Sama seperti orang-orang Gibeon waktu itu. Dia ketakutan karena ada 5 raja yang artinya 5 kota itu bergabung jadi satu menyerang dia. Dia sangat ketakutan. Dan akhirnya dia memberikan pesan kepada Nabi Yosua dan orang-orang Israel di Gilgal. Dia berpesan nih kepada orang-orang Israel dan kepada Nabi Yosua karena dia sangat ketakutan. Dia bilang, tolonglah kami, bantulah kami supaya kita ini bisa sama-sama maju berperang. Karena seluruh atau semua orang-orang Amor ini bergabung untuk melawan kami. Dia saking ketakutannya, dia meminta tolong kepada Yosua dan bangsa-bangsa Israel. Lalu akhirnya Yosua memutuskan untuk menyiapkan pasukan-pasukannya dan tentara-tentaranya untuk maju ikut berperang membantu orang-orang Gibeon. Tapi ada pesan Tuhan yang disampaikan oleh Yosua. Apa pesan Tuhan itu? Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Jangan takut. Tuhan berkata jangan takut. Yang artinya pada saat itu Yosua itu sedang ketakutan. Pasti sedang ketakutan, sehingga Tuhan berpesan kepada Yosua jangan takut karena kemenangan sudah ada di tangan kamu. Dan Tuhan juga berpesan kepada Yosua bahwa tidak ada seorang pun yang bisa bertahan melawan kamu. Wow,
Coba kita bayangin ya, misalnya nih kita sedang dalam ketakutan, kita sedang dalam mungkin rasa yang gelisah, ketakutan ini bisa apa enggak atau gimana ya. Tapi ada mami, ada daddy yang bilang, jangan takut, ada mami di sini, ada daddy di sini. Kita jadi ngerasa safe, kita ngerasa aman. Sama dengan Yosua, dia berani berjuang, dia berani berperang karena dia merasa confidence, dia yakin bahwa ada Tuhan yang ada di pihaknya, dia akan maju berperang bersama-sama dengan dia. Nah, akhirnya dia berjalan dari Gilgal ke kota Gibeon. Dan di sana dia secara tiba-tiba dia menghajar atau berperang melawan orang-orang Amori. Sehingga orang-orang Amori itu tidak ngerti, dia nggak paham, dia nggak tahu bahwa ada bangsa Israel yang berperang melawan dia. Karena secara tiba-tiba dikatakan tadi. Nah, akhirnya ketika bangsa Amori melihat tentara-tentara bangsa Israel, dia mulai panik, dia mulai ketakutan. Ada bangsa Israel gitu ya. Akhirnya panik. Nah, ketika kita panik, apa yang terjadi? Semuanya jadi kacau. Mungkin orang-orangnya jadi kacau ya, lagi tidak karuan gitu, lari ke sana ke sini, nggak karuan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Banyak yang meninggal di tangan orang-orang Israel. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang Amori yang melarikan diri dari bangsa Israel karena ketakutan. Dia melarikan diri dari bangsa Israel, turun dari gunung ya, menuruni lembah, menuruni lereng-lereng gunung itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjatuhkan hujan es. Nah, yang selama ini kita tahu kan hujan itu adalah hujan air ya. Kalau misalnya kita kena hujan air, kita akan mungkin pusing atau sakit atau flu. Tapi Tuhan saat itu menjatuhkan hujan es. Kalau kena es pasti sakit semua badannya. Dan semua orang yang kena hujan es itu meninggal saat itu juga. Sehingga lebih banyak yang meninggal saat kena hujan es itu ketimbang dengan saat berperang melawan bangsa Israel. Nah, dan saat itu juga bangsa Israel mengalami kemenangan yang sangat besar karena Tuhan yang ada di pihak mereka. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu belum selesai sampai di sana karena bayangin aja 5 kota itu pasti banyak sekali tentaranya, banyak sekali pejuang-pejuangnya, ya kan? Jadi belum selesai sampai di sana. Mereka terus harus berperang karena masih banyak orang yang ada di sana. Dan akhirnya Yosua meminta atau memohon kepada Tuhan, dia berdoa dan dia bilang, matahari kamu harus stop ada di atas Gibeon. Dan dia bilang kepada bulan, stop untuk tetap ada di lembah Ayalon. Dan yang akhirnya terjadi, matahari itu stay, dia tetap ada di Gibeon selama 1 hari. Nah, kita tahu ya, 1 hari itu adalah 24 jam. 24 jam biasanya kita tahu 12 jam itu adalah dari pagi sampai siang, setelah itu siang sampai sore kan. Nah, pada hari itu permohonan Yosua itu adalah selama 24 jam itu teruslah siang. Ya, supaya dia terus bisa bertempur, dia terus bisa berperang melawan orang-orang Amori. Dan terjadilah seperti itu. Dan hari itu terjadi selama 24 jam terang dan mereka terus bisa berperang, mereka terus bisa berperang. Dan sampai akhirnya mulailah matahari itu mulai terbenam. Dan itu menjadi suatu hari yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Itu yang dikatakan di Alkitab. So, dari seluruh cerita ini, apa yang kita bisa simpulkan? Satu hal, kita tahu saat kita dalam ketakutan, kita tahu kita harus lari ke siapa. Kita tahu saat kita dalam ketakutan, kita harus menuju ke siapa. Ada Tuhan yang ada di pihak kita. God is on our side. Sudah dengar ceritanya tadi bagaimana ketika Yosua menghentikan matahari, dan itu adalah suatu keajaiban atau hal yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Dan selain itu bagaimana Yosua mengatasi ketakutannya. Nah, mungkin di antara kita ya, ada yang takut tadi ketinggian, ada yang mungkin takut serangga, atau mungkin ada yang takut gelap, bahkan ada yang takut dengan suara petir gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, ketika kita ketakutan, satu hal yang terus perlu kita ingat adalah God is on our side. Oke, kita ngomong sama-sama ya. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. God is on our side. Nah, tapi mungkin kita berpikir,
bagaimana caranya kita bisa melawan ketakutan gitu ya. Nggak semudah itu ketika kita bilang God is on our side, tiba-tiba ketakutan itu hilang atau tiba-tiba muncul sebuah keberanian. Itu nggak terjadi secepat itu atau semudah itu. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berdoa, kita bisa minta kepada Tuhan bagaimana untuk menghilangkan ketakutan ini. Kita bisa berdoa, Tuhan gitu ya, kita minta tolong kepada Tuhan untuk menghilangkan ketakutan ini. Oke, mungkin di antara kita atau di antara kita semua ada yang merasa ketakutan, mungkin takut tinggi, takut gelap, takut apapun. Kita bisa sama-sama ya, nanti kita berdoa sama-sama untuk menghilangkan rasa takut ini. Nah, ketika kita berdoa, satu hal yang bisa kita katakan adalah ini, hey fear, go away because I know God is on our side, is on my side. Jadi mungkin seandainya kalian di rumah sendirian, mungkin papa mama sedang pergi atau mungkin papa mama sedang bekerja, kakak adik juga sedang sibuk, kalian merasa sendirian dan kalian merasa ketakutan, itu adalah kata-kata yang bisa kalian gunakan ketika kalian mau berdoa. Nah, sebelumnya kita mau baca sama-sama ya cerita kita hari ini, ayat Alkitab kita hari ini dari Yosua 10 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku selalu ingat kepada Tuhan, Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Oke, kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Aku selalu ingat kepada Tuhan, Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Nah, today's Bible story is taken from Joshua 10 verse 1 until 15. And today memory verse is from Psalm 16 verse 8. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Okay, one more time. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. Nah, kita sekarang mau sama-sama berdoa. Mungkin buat adik-adik yang merasa memiliki ketakutan, ya kita bisa doa sama-sama, bisa tirukan doa Miss sama-sama ya. Kita mau angkat tangan kita yang sebelah kanan dan kita mau letakkan tangan kita yang sebelah kiri di dada kita. Kita mau berdoa, kita mau minta kepada Tuhan untuk menghilangkan rasa-rasa ketakutan di dalam diri kita. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. We believe that you always be on our side. Ya Tuhan, kami memohon dan kami meminta kepada Engkau Tuhan untuk menghilangkan rasa takut kami ya Tuhan. Entah takut ketinggian, takut gelap, takut sendirian ya Tuhan. Apapun yang menjadi rasa ketakutan kami Tuhan, kami percaya Engkau bisa ambil dan menghilangkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga percaya kalau di hari-hari seperti ini, di masa-masa pandemi COVID ini, Engkau juga terus dan selalu menyertai kami Tuhan. Engkau terus dan selalu berada bersama-sama dengan kami. We know that you always on our side Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, siapapun yang ada di sekitar kami maupun yang jauh dari kami Tuhan, Kau sertai dan Kau juga jagai mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan mengabulkan dan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, semuanya, see you next week. Bye.